yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Bila kita melihat surat Al-Baqarah ayat 121 menerangkan, setiap manusia sudah diberikan kitab. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitab, itulah kitab. La raiba fi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kitab itu bisa bermakna dengan kitab secara syariah yang bisa terpegang oleh badan kita, bisa terlihat oleh mata kita. Tapi secara makna hakikat, kitab yang sudah di dalamnya untuk membaca dirinya, mengingat Tuhannya. Maka di sini bacaan terbagi menjadi dua. Bacaan secara jasmaniah, bacaan secara ruhaniyah. Maka para sahabat dalam kitab ini dijelaskan oleh Syekh Daud Kabir bin Makila, beliau mengatakan bahwasannya qala Syekh Al-Kabir bin Mahila, i'rabul lisani yukimu jahaka indan nas wa i'rabul qalbi yukimu jahaka indallah. Syekh Daud mengatakan baiknya lisan akan menegaskan kehormatanmu di mata manusia. Jelas, bila seseorang membaca Al-Quran dengan lisannya, apalagi bacaannya itu dengan maharat tajwid yang bagus, dan juga dengan tilawah, bacaan itu sesuai dengan yang dibaca orang-orang yang mendengar, apalagi suaranya itu bagus merdu, maka akan menjadi suatu patokan manusia, ternyata mereka ahli Quran. Maka kehormatan kedudukannya di mata manusia itu luar biasa. Maka seorang qori atau qoriah yang punya bacaannya bagus, suaranya bagus dan tinggi, mereka mendapatkan kehormatan di mata manusia. Secara jasmani dimanapun diminta supaya apa? Agar menyenangkan kuping saja. Kuping ini mendengarkan suara yang bagus, mahrajul huruf yang keluar dari mulutnya yang bagus, agar terdengar enak. Maka itu saya mendapatkan kehormatan. Apalagi dikatakan oleh Syekh Daud Kabir, baiknya lisan menegaskan kehormatan di atas manusia, sedangkan baiknya hati akan menegaskan kemuliaanmu di sisi Allah. Maksudnya baiknya hati yang dalam kalbunya selalu khudur hatinya ingat kepada Allah. I'rabul lisan menaikkan derajat di sisi manusia, tapi i'rabul qalbi menaikkan derajat secara hakikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih baik di antara keduanya? Keduanya baik, tapi lebih baik lagi bagaimana menjaga hati ini untuk senantiasa bisa membaca dirinya. Maka berkaitan itu, secara syariah, orang yang bisa membaca dengan baik, kedudukannya di dunia itu dihormati. Otomatis secara materi mereka mendapatkan kelebihan. Secara materi mereka itu dapat melengkapi jasadnya untuk namanya memuliakan jasadnya dengan namanya ucapan secara lisan terdengar oleh kuping orang lain. Tidak salah, tetapi jangan sampai bacaan itu, suara yang keluar dari mulut mereka yang ahli Quran, ahli qiraah, akan menyebabkan merasa siapa diri ini, tidak membaca dirinya. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari berpetua, tidak setiap pencari dunia itu tercela. Yang tercela adalah pencari dunia demi dirinya sendiri, bukan demi Tuhannya. Dan untuk dunianya
bukan untuk akhiratnya. Itu diperbolehkan dan diharuskan. Tapi jangan kecenderungan cinta dunia dengan Allah titipkan suara yang bagus, menjerumuskannya sampai lupa hakikatnya adalah titipan Allah. Dikisahkan seperti ini. Seorang murid menemui gurunya dan mencium tangan sang guru, memohon izin kepada sang guru. Atau lebih tepatnya, Ikhwan datang kepada pengusaha Abah, tujuannya apa? Minta diberikan petunjuk, petuah, nasihat, agar jalannya baik dikala dia pergi dari sirna rasa. Karena ada tujuan setiap nama ikhwan yang datang ke sirna rasa. Entah tujuannya untuk menaikkan bisnis supaya baik dan lancar, ataupun perjalanan yang sifatnya hal-hal berkenaan dengan kepentingan kehidupannya. Diceritakan sang murid ini akan safar beberapa hari. Maka dia minta petuah gurunya agar gurunya memberi izin dan berkata kepadanya apa yang harus dilakukannya. Maka sang guru berpesan kepadanya, bila dalam perjalananmu engkau melewati negeri apapun atau negeri yang dituju yang ada kawannya daripada gurunya si murid itu, tanyalah pada Syekh si Fulan yang itu menjadi kawanku. Sampaikan salamku kepada Syekh serta mintalah kepada sang Syekh untuk mendoakan kamu. Dan apabila ia menitipkan surat untukku, jagalah surat itu sampai kau serahkan kepadaku. Maka bertolaklah sang murid karena mendapatkan wasiat dari gurunya. Mengunjungi Syekh yang bermakom tinggi menurut pandangan gurunya. Sampai-sampai guru saja meminta doa dan bimbingan daripada Syekh itu. Dan setelah berjalan, berkunjunglah si murid tersebut kepada Syekh tersebut. Yang dia lihat Syekh itu tinggal di istana yang megah dan memiliki banyak perdagangan, banyak kegiatan, banyak pertanian dengan aspek-aspek kemewahan. Sang murid pun bingung dengan keadaan sang Syekh. Kenapa orang juhud tapi masih cinta dunia? Namun ia tetap lanjut karena ada amanah dari gurunya. Maka ia ketemu dengan Tuan Syekh yang dimaksud oleh gurunya dan mencium tangannya, menyampaikan salam gurunya dan memintakan doa untuk sang guru. Sang Syekh lalu berkata kepadanya, sampaikan salam kepada gurumu dan katakanlah agar ia menyucikan kolbunya dari cinta dunia. Padahal guru juhud, tidak punya apa-apa. Tidak ada benda yang mewah seperti teman gurunya. Tapi mengatakan, sampaikan salamku kepada gurumu dan katakanlah agar ia menyucikan kolbunya dari cinta dunia. Maka kembalilah beranjak sang murid dalam keadaan lebih bingung dengan perkataan dari kawan gurunya. Dan sang Syekh juga menitipkan surat untuk gurunya yang berisi nasihat agar meninggalkan dunia. Secara lahiriah terbalik. Karena apa? Pandangan secara lahiriah gurunya itu tinggal di tempat terpencil, tidak punya fasilitas apapun. Sedangkan kawan gurunya tinggal di tempat yang luar biasa, di tengah kota yang memang banyak perniagaan dan kaya luar biasa. Dalam hati si murid
Di manakah Syekh itu dibandingkan dengan guru yang tinggal di sebuah sarang kecil dari batang dan ranting pohon, berbulu, berbuku-buku, duduk dan tidur beralaskan tikar, serta tidak makan kecuali hanya sekali. Ini juhud secara namanya lahiriah. Maka kebingungan sang murid memuncak ketika ia kembali kepada gurunya dan menyampaikan surat Syekh itu. Ternyata gurunya menangis sejadi-jadinya. Apa yang dikatakan oleh kawannya melalui suratnya. Benarkah Syekh itu? Sungguh demi Allah, kalbuku masih mendambakan menanti-nanti dunia. Adapun dia, sungguh meskipun Allah meletakkan dunia di tangannya, kalbunya benar-benar bersih dari dunia. Ini yang menjadikan seseorang itu derajatnya tinggi di hadapan Allah, bukan karena penglihatan secara batiniah saja, pendengaran secara lahiriah saja, tapi bagaimana penglihatan batiniah itu membawa seseorang itu dengan pendengaran hatinya, dengan pandangan hatinya, membuat dunia itu seperti mengejar dirinya. Maka pengusaha Abbas sering mengatakan, kejarlah dunia. Dan tujuan kejar dunia apa? Untuk sodako. Bukan untuk diri kita, untuk banyak bersodako. Ikhwan dimanapun bisa mengadakan manakib. Walaupun manakib itu tidak terlalu besar secara lahiriah, tapi besar di hadapan Allah. Kapanpun dimanapun tempat kita dijadikan tempat manakib. Seperti manakib online internasional ini. Setiap rumah pasti masing-masing punya HP, dan di hadapan HP itu ada suara untuk kita mengaji dalam manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka dimanapun manakib, gunakan fasilitas yang ada. Gunanya apa? Supaya kita makin istiqomah. Maka dalam hal ini guru kita sudah memberikan solusi yang luar biasa dengan membaca semua itu. Bagaimana cara mengatasi hidup supaya menjadi bahagia, dan keluar biasaan kebahagiaan itu tujuannya hanya ilahi anta maksudi. Tujuannya hanya Allah. Allah yang dimaksud. Maka dalam hal ini bagaimana kita mengatasi hidup yang sengsara, yaitu dengan banyak berzikir pada Allah. Contoh secara lahiriah begini. Jika kita memiliki istri meminta cerai, misalnya, atau anak yang akan bercerai, atau ada anak yang durhaka, atau istri yang membakar, atau suami yang selingkuh, saudara kita yang hasad, tetangga yang tidak percaya Anda hidup di dunia dan tidak bisa tenang, yang membuat kehidupan di dunia ini makin kacau diri kita, arahnya tidak jelas. Maka Imam Al-Ghazali memberikan nasihat bagaimana kita membaca kehidupan itu dengan keadaan-keadaan yang ada. Ingin bercerai dengan istrinya, atau anaknya ingin bercerai, ataupun apapun. Maka tips yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali mengatakan caranya paling mudah. Kata beliau, datanglah ke kuburan. Lalu katakan kepada orang yang ada di dalam kuburan, kamu semua yang sudah dikubur ingin kembali dihidupkan lagi di dunia. Walau hanya saatan, hanya walau sesaat. Seperti namanya seorang penyanyi yang 500 tahun sudah dikubur, dihidupkan lagi dengan izinnya kepada si Abdul Qadir untuk menghidupkannya. Konon dia sebagai penyanyi, tetapi kalau dibangkitkan 500 tahun lagi sebelum dimatikan, dia bersahadat dahulu dan menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Walau saatan, walaupun hanya sejenak, atau dengan 1 jam saja, hanya untuk melafalkan
la ilaha illallah atau istighfar. Karena semua orang yang sudah mati pasti menginginkan untuk bisa kembali ke dunia dan beramal soleh. Sedangkan sekarang aku masih hidup. Maka problematika dalam kehidupan itu beragam, bermacam-macam. Itu harus kita kaji, datang ke kuburan. Karena di kuburan itu, mereka itu bertetangga tapi tidak pernah bertanya. Mereka di kuburan itu, mereka punya nama tapi tidak tegur sapa. Apa yang terjadi? Ternyata para penduduk-penduduk kubur ini ingin dibangkitkan oleh Allah. Hanya mengatakan untuk berla ilaha illallah saja, beristighfar, agar permasalahan yang di dunia yang namanya fana itu tidak membawanya dalam jeratan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat Imam Al-Ghazali ini bahwa seberat apapun kehidupan kita, beban hidup kita, ketahuilah bahwa kita masih hidup. Sesakit apapun kita hidup masih jauh lebih nikmat dibandingkan orang yang sudah mati dalam keadaan tidak beriman. Maka kita masih hidup. Jangan kita berpikir hidup orang lain itu kita yang menanggungnya. Tetapi Allah sudah menjalankan hidup masing-masing dan Allah sudah bilang menjaganya api orang itu berzikir pada Allah. Pada zaman dahulu ada ulama bernama Rabi bin Khaisam yang menggali kuburan kecil di dalam rumahnya. Lalu dia memasang rantai di lehernya dan tidur dalam liang lahat itu. Dia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh yang aku tinggalkan. Dia memang tidak mati. Dia berdiri berkata, kamu telah diberi apa yang kamu minta, maka laksanakanlah sebelum kamu diminta pertanggungjawabanmu. Maka bersyukur kita, walaupun problematika kita dengan bacaan yang kita lihat, dengan mata kita, dengan kuping kita, dengan rasa kita dan hati kita, itu menjadikan ibroh pelajaran untuk kita. Kita itu masih hidup, kita hidup harus lebih hidup lagi. Kalau bahasanya orang rokok dulu, starmil, lostamasta. Tetapi dalam hal ini, bagaimana hidup di dunia ini setelah dimatikan di dalam rahim ibu, dihidupkan dan mati lagi di dalam kamar mati, yaitu tempat tidur. Kita dihidupkan lagi dengan talqin zikir ini, tidak akan mati selamanya. Maka bersyukur walaupun problematika hidup yang ada, kita dapat melewatinya dan kita sama-sama kita melaksanakan ibadah kepada Allah, banyak mengisi dirinya, hatinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan berkah kepada kita semua, berkah semuanya, segalanya selamanya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati kita senang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam